Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala syukur kami naikkan padamu Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, sebab Kau Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Kami datang memuji Engkau, kami datang menyembah Engkau, Yesus Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami mau dekat padamu Bapa. Kami mau pandang wajah-Mu dan mengikuti kebaikan-Mu. Kita mau pada siang hari ini kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kiriku bawa hidupku. Kita naikkan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, kami mau nyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari semua jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau nyatakan lebih sungguh lagi. Dekat padamu itu rinduku. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Bahkan setiap kata kami Kau pun menunggu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kiriku datang dan ku bawa hidupku.
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari semua jemaat Tuhan kita katakan, memandang. Yes, kami mau pandang wajah Tuhan. Kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu. Dan sekali lagi kita mau katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar. Kami mau kejar hadir-Mu di dalam hidupku. Benar Bapa, kami mau membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu. Semua di dalam hidupku, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengejar hadir-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa hati kami datang menyembah Tuhan, datang tinggikan Yesus. Bapa, kami mau menyembah Engkau, agungkan nama-Mu Tuhan. Mari semuanya kita datang sembah Tuhan dengan ada yang diam diri. Kita mau katakan, Yesus baik, Yesus setia. Takkan pernah Kau biarkan kami berjalan sendiri. Takkan pernah Kau biarkan Yesus. Sebab kami percaya Tuhan, sebab kami percaya Yesus, sebab kami percaya Allah kami yang luar biasa. Tiada yang lain Yesus. Glory, glory, haleluya. Kami mau bersuka bagi-Mu, kami mau
untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalaupun hari ini ada semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami dapat beribadah di ibadah yang kedua ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau turut hadir di tempat ini Tuhan, memberkati ibadah kami. Dan kami percaya Bapa, melalui kebenaran firman Tuhan dan juga puji-pujian yang kami panjatkan padamu Bapa, dapat menguatkan kami Bapa, bisa menjadikan kami rema juga dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tengok kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Disapa saja, jangan salaman. Jika sudah silakan duduk. Kita mau naikkan pujian Engkau baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita mau angkat tangan kita, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yes, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami mau bersorak, sorai bagi kebaikan-Mu. Semuanya kita katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau semuanya baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yes, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, yes, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Muliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Batu penjuruku, menuntun langkah hidupku, ku selalu harap padamu. Amin. Ku terbang bersamamu melampaui, Kaulah pengharap perisai hidupku. Semua kita katakan, Yesus aku percaya. Amin. Setiap janji Yesus aku, benar Bapa, akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat yes, karena ku berdiri di atas batu karang, tak tergoncangkan. Amin.
perisai hidupku. Yes, Yesus aku percaya setiap. Yes Bapa, Yesus aku terkagum akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat badai, karena ku berdiri di atas batu karang. Tak tergoncangkan, biar musik puji nama Tuhan. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya setiap janjimu. Yesus aku terkagum, amin, akan setiamu. Aku tak tergoncangkan saat badai menerjang, karena ku berdiri di atas batu karang. Karena ku berdiri di atas batu karang. Karena ku berdiri di atas batu karang, tak tergoncangkan. Yes. Tuhan bagi nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mengucapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab kami percaya Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik dalam hidup kami, Bapa. Dan kami mau berserah dan percaya Engkau yang mampu menolong kami, Bapa. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang hanya Yesuslah penolong yang setia. Mari semuanya kita lebih sungguh lagi. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali kita menyatakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih
lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara sendiri katakan dengan iman. Mari angkat suaramu saudara. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu di hadapan Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Mari nyanyikan dengan iman saudara. Kau lebih sanggup pulihkan Sanggup memulihkan, hidupku. Yesus sanggup memulihkanmu. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sementara musik menyanyikan pujian ini, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan saudara hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tetapi percayalah bahwa Yesus sangat tahu apa yang kau perlukan. Yesus sangat tahu apa yang kau butuhkan. Tinggal hari ini penyerahan saudara kepada Tuhan. Tinggal hari ini iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Itu yang akan mewujudkan apa yang kau impikan, apa yang kau doakan. Apa yang sudah saudara inginkan di hadapan Tuhan lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Dia sanggup melakukan yang tidak ada akan menjadi ada. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sangat-sangat sanggup ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bila pagi hari ini setiap umat-Mu yang berdoa, sungguh Tuhan, aku percaya Engkau mendengar setiap seruan dan doa setiap umat-Mu di tempat ini. Mereka tidak akan pernah menjadi sia-sia datang ke tempat ini, sebab Engkau bertata di atas segala puji-pujian umat-Mu. Engkau hadir, Engkau ada, dan kami percaya hadirat-Mu membawa pemulihan bagi umat-Mu. Hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi umat-Mu, dan kami percaya hadirat-Mu juga memberkati setiap kami.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Biarlah sungguh kami menerima berkat yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Sebab itulah yang terbaik dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu ya Tuhan. Sebab ketika kami mendengar dan melakukannya, maka Engkau berkata apa saja yang kami perbuat dengan kedua tangan kami, dengan takut akan Tuhan, semuanya akan Engkau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mengurapi kami semuanya pagi hari ini. Dan biarlah sungguh Bapa, kebenaran firman-Mu tidak semata-mata kami dengar, tetapi kami mau menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Kau lebih yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati firman Tuhan. Semua yang siap berkata amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Bersama Yesus kita pasti luar biasa. Ada amin saudara? Nah saudaraku, dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang Bapak Gembala berikan untuk saya boleh hadir di tengah-tengah saudara, boleh melayani di tempat ini yang namanya aja menggetarkan ya setiap pribadi yang membacanya, kata Rizo saudara. Saya pikir dari negeri mana gitu saudara, ternyata ada di Poris Gagah saudara. Nah saudara, perkenalkan nama saya Jonathan Arif. Ya, nama Arif tentunya saudara sudah mengenal karena saya juga berlatar belakang bukan dari Muslim. Ya, jadi 9 anak dari orang tua saya adalah anak yang ke-9, anak yang terakhir. Tetapi puji Tuhan, melalui kuasa dan kasih Tuhan, pertama kali dalam keluarga itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji nama Tuhan, orang tua saya pun juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan seluruh keluarga kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Tidak ada yang kebetulan saudara, semuanya karena kehendak Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan pasti menggenapi setiap kebenaran firman-Nya. Siapa yang setuju bahwa Tuhan menggenapi firman-Nya? Puji Tuhan. Siapa yang setuju bahwa firman Tuhan iya dan amin? Puji Tuhan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan di GBI Regensi 1. Dan kami mengadakan doa fajar setiap hari saudara, melalui live streaming YouTube dari pukul 5.30 sampai pukul 6.30. Jadi kalau Bapak Ibu Saudaraku ya mau didoakan dan lain sebagainya boleh ya untuk sama-sama bergabung di sana.
Ya saudara tinggal ketik di YouTube GBI Regensi 1 Rayon 3. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, setiap pagi kami memuji menyembah Tuhan dan banyak sekali mujizat demi mujizat yang boleh kami lihat di dalam masa-masa pandemi ini. Ada yang di masa-masa pandemi saudaraku justru mereka diberkati luar biasa. Bahkan satu perkara ketika saya mulai online, mulai onset saudara itu baru kemarin, baru tanggal 16 Januari. Ya 2022. Jadi dari tahun 2000, Maret tahun 2000 sampai tahun 2022, itu saudaraku dikasih Tuhan Yesus kami belum onset. Kami hanya mengadakan doa fajar. Tetapi saudara, kuasa Tuhan tetap sama, saudara. Dimanapun setiap umat yang menyembah, firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Amin saudara. Dan kehadiran Tuhan itu luar biasa. Banyak sekali mujizat demi mujizat. Jadi kalau saudara memiliki pergumulan dan lain sebagainya, saudara bisa bergabung. Ya setiap pagi kita dalam doa fajar dan kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Saya percaya, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Saya juga dipercaya sebagai Kasub Rayon karena di bawah saya masih ada banyak cabang ranting yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Dan juga pengembalaan di luar kota, di Wonogiri ada 3, di Solo ada 2, kemudian di Wonosari, Gunung Kidul ada juga saudara. Jadi daerah Jawa dan sekitarnya luar biasa Tuhan percayakan untuk bisa kita menangkan. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus semuanya karena anugerah Tuhan. Saya punya istri 1 dan satu-satunya. Harus ditekankan demikian ya. Jangan punya istri 1, tapi takutnya ada plusnya gitu kan. Tapi saya punya istri 1 dan satu-satunya. Anak saya 3, yang pertama sudah menikah. Dan yang kedua seorang pria, sekarang bekerja sebagai dokter di rumah sakit swasta, Dr. Harvis di Cianjur. Mengapa milih Cianjur? Karena dia akan melanjutkan ke spesialis supaya dapat rekomendasi rumah sakit daerah. Dan itu biasanya sedikit mudah, saudara. Kemudian yang ketiga, seorang perempuan, ya, dia baru lulus dari BINUS, ambil SI. Nah saudara dikasih oleh Tuhan semua karena kemurahan Tuhan, saudara. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa keluarga kami sungguh-sungguh mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Nanti saya akan kesaksian bagaimana Tuhan membentuk keluarga saya, bagaimana Tuhan juga memberkati keluarga saya. Dan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga saya. Karena saudara, biar bagaimanapun, kepala adalah sumber dari segala sesuatu. Betul saudara? Kalau kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, kehidupan kita tidak takut kepada Tuhan, tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara, Allah akan memberkati kita? Bagaimana mungkin Allah akan memberkati keluarga kita saudara? Oleh sebab itu saya percaya bahwa biarlah kita sebagai seorang pria, seorang yang kepala keluarga, kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan berkata di dalam kitab Yohanes mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ketika tekanan ini, ketika saya mengalami tekanan yang begitu besar, saudara, saya mempergunakan akal kemampuan saya, kepandaian saya, relasi saya, dan tiba-tiba Tuhan itu bicara seperti itu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sampai hari ini firman itu saya pegang. Dan selalu saya berkata, benar Tuhan, di luar Engkau saya nggak mampu berbuat apa-apa. Sehingga kehidupan kita mengandalkan Tuhan. Sehingga kehidupan kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya.
Oleh sebab itu saya pagi hari ini saya mau katakan buat saudara, mari saudaraku, kita tetap terus harus hidup dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Sehingga pengaruh dari keintiman kita kepada Tuhan itu apa, saudara? Bukan hanya sekedar kita menerima berkat yang baik dari Tuhan, tetapi pengaruh keintiman kita dengan Tuhan adalah perkataan kita. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, saya katakan, maka perbendaharaan yang ada di dalam hati dan pikirannya pasti firman Tuhan. Ada amin? Tetapi kalau orang itu tidak hidup dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, saudara, apa yang diperkatakan di dalam dirinya, saudara, semua rata-rata dunia juga katakan. Oleh sebab itu, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, tema pada pagi hari ini adalah iman dan perkataan. Dua hal ini tidak bisa kita anggap enteng, saudara. Banyak orang Kristen berdoa, saudara, dia meminta, Tuhan berikan aku iman seperti Elia. Tuhan berikan aku iman seperti Abraham. Tuhan berikan aku iman seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, tujuannya apa? Supaya aku bisa melakukan hal-hal yang besar. Padahal saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu telah memberikan iman, karunia iman kepada saudara dan saya. Tanpa kita meminta, saudara, Tuhan sudah memberikan iman kepada saudara. Coba mari kita buka. Di dalam di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. Roma 12 ayat yang ketiga. 3, 2, 1. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi siapa yang percaya bahwa saudara punya iman? Siapa yang percaya bahwa saudara punya iman? Siapa yang punya iman di tempat ini? Boleh angkat tangan saudara. Wow, puji Tuhan. Tetapi saudara, iman ini bagaimana iman ini menjadi aktif? Bagaimana iman ini saudara bisa terwujud di dalam kehidupan kita? Jangan kita memiliki iman, tetapi iman kita adalah iman yang pasif, iman yang mati, saudara. Tetapi iman kita harus iman yang aktif. Kita tidak perlu meminta Tuhan berikan aku iman. Tidak. Tuhan sudah memberikan iman kepada saudara, dikatakan yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Allah telah memberikan karunia iman kepada saudara dan saya. Dan itu perlu kita memakainya, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita perlu memakai iman itu untuk apa? Di dalam setiap pergumulan kita, dalam doa-doa kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman sudah kita miliki. Jangan saudara memiliki iman yang mati, iman yang pasif. Sebagai orang Kristen jangan hanya sekedar saudara datang ke gereja, pulang dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, kalau kita memiliki iman di dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga dengan sangat mudah melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, saudara, ketika kita mempelajarinya, mungkin gak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruhnya, apakah kita tidak mau untuk melakukannya? Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika Musa disuruh untuk membelah lautan, manusia jelas berkata tidak mungkin. Tetapi dia punya iman bahwa Allahnya sanggup dan dia lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagaimana ketika kita berdoa dan itu sesuatu bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Kita lihat di dalam Markus 11 ayat yang ke-22. Markus 11, apa yang dikatakan Yesus di sana? Yesus hanya berkata dengan sangat tegas, dikatakan, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ada amin?
percayalah kepada Allah. Arti dari percayalah kepada Allah ini apa? Yaitu melakukan apa yang Allah suruh, apa yang Allah firmankan di dalam kehidupan kita. Saudara dikeberkati oleh Tuhan Yesus. Saya melayani sepenuh waktu dari tahun 98. Sebelum terjadi krisis moneter, sebelum terjadi kerusuhan di bangsa ini. Ya, tepatnya saya melayani di bulan Maret pada waktu itu. Saudara, saya dipanggil Tuhan secara audible. Tuhan berkata, layani aku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika saya dengar layani aku di dalam doa pada waktu itu, posisi saya saudara, di dalam pekerjaan saya sungguh sudah di atas. Kenapa? Karena semua tender, ya bos, itu diberikan kepada saya suruh ngitung, dan saya suruh cari material sendiri, saya suruh cari tenaga kerja sendiri, suruh belanja sendiri saudara. Semuanya, percayakan, saya bekerja di pengeboran panas bumi. Terakhir saya bekerja di geothermal, saudara. Saya spesialis membuat tangki separator. Ya, tangki yang memisahkan air, lumpur, dan uap. Proyek saya kalau saudara pernah ke Dieng. Siapa yang pernah ke Dieng? Nah, saudara pasti lihat tangki yang tinggi, yang warna biru ya. Nah, itu produksi saya. Ya, itu memisahkan karena untuk turbin, Bapak Ibu. Saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, aku percaya bahwa ini adalah panggilan-Mu. Tetapi aku juga perlu konfirmasi sama istri. Saudara, kalau istri saya iya, saya akan ngikut Tuhan. Kalau istri saya tidak, saya juga enggak. Kenapa saya berpatokan seperti itu? Karena Tuhan pernah berkata kepada Abraham, ya, Abraham, dengarkanlah suara istrimu, Sarai. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya, dengarkan juga suara istrimu. Siapa tahu Tuhan berbicara melalui istrimu. Halo Bapak-bapak. Ada amin? Ada amin? Aminnya lemes. Jangan istri kita ngomong, kita langsung stop. Kamu nggak tahu apa-apa. Salah, saudara. Dengarkan suara istri kita, siapa tahu Tuhan memakai istri kita untuk berbicara kepada kita. Halo, sekali lagi Bapak-bapak, jangan potong istrimu ketika dia berbicara. Saya lihat istri-istri ini tersenyum walaupun tertutup dengan masker. Dengarkan. Saya bilang sama Tuhan, dan ketika saya turun, saya balik ke Jakarta, saya tanya sama istri, Tuhan ngomong gini mah. Saya jelasin ketika saya lagi berdoa di mobil, saya lagi penyembahan dengan deep. Tiba-tiba Tuhan ngomong, layani aku. Saudara, saya tidak punya latar belakang apapun, pendidikan teologi dan lain sebagainya. Tapi saya percaya, kalau Tuhan yang sudah memilih, Tuhan juga yang akan menuntun setiap jalan kehidupan saya. Ada amin, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, ketika istri saya, iya, puji Tuhan, enggak apa-apa melayani. Tapi ini melayani yang gimana? Ternyata saudara, Tuhan bilang, tinggalkan semua pekerjaanmu. Layani aku sepenuh waktu. Berat, saudara. Jujur berat. Tapi itulah Tuhan. Saya cuma minta satu tanda. Baik Tuhan, saya minta satu tanda. Saya melayani di mana dan Tuhan tempatkan saya di mana. Tidak lama Bapak Ibu, ada teman saya datang, Pak Jo, mau enggak melayani di gereja? Oh ya, tapi full timers. Apa sih Pak full timers? Melayani sepenuh waktu, jadi Bapak enggak boleh kerja, enggak boleh apa-apa. Pokoknya fokus Bapak hanya kepada Tuhan. Oh gitu. Di mana? GBI Motherland. Sebagai apa? Teknisi.
Saudara, kebetulan ya saya bekerja sebelum saya di geothermal, saya bekerja di proyek-proyek yang dari awal saya hanyalah seorang kuli cangkul di pinggir jalan, saudara. Ya, itu saya. Tapi saya percaya Tuhan itu kalau sudah mau mengangkat seseorang, tidak ada yang dapat menghalanginya. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di teknisi, oke Pak, saya tak berdoa. Saudara, saya berdoa. Kemudian Tuhan jawab, dan saya mulai resign, bos saya nggak boleh. Kamu digaji berapa sama gereja? Saya bisa gaji kamu berlipat ganda daripada hari ini. Apa yang kamu terima? Bukan gitu, bos. Tapi ini panggilan. Kamu memang orang Kristen, dia bilang begitu, saudara. Kenapa? Karena setiap mau bekerja, setiap apapun saya berdoa dan bos tahu. Kamu memang orang Kristen. Yang dipikirin gereja. Pikir pekerjaan dong, katanya. Iya, saya melayani Tuhan. Saya juga pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus ketika saya resign dan saya masuk melayani sepenuh waktu. Yang terjadi Bapak Ibu, perekonomian saya morat-marit. Bayangkan tidak menerima gaji, anak-anak sekolah dan lain sebagainya, ekonomi saya hancur. Tidak sih proses sampai di situ. Rumah yang saya tempatin 15 tahun juga hilang. Saya sampai nggak punya rumah. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu saya miskin. Ceritanya ada seseorang yang bilang begini. Dia bilang gini. Ini rumah DP-nya sudah aku bayar. Jadi nanti kamu aja yang nerusin, yang cicil setiap bulannya sampai lunas. Udah buat kamu. Tapi begitu lunas. Sertifikat atas nama yang ambil kan, yang tanda tangan itu kan, atas nama dia. Saya bilang ini sertifikatnya. Oh iya, saya mau jual rumah ini. Saya sebagai hamba Tuhan gimana saudara? Ngamuk, marah, kesel, proses saudara. Padang gurun buat saya yang saya lalui. Saya cuma sujud sama Tuhan, saya nangis. Saya bilang begini, Tuhan aku percaya, Engkau Allah yang adil. Engkau pasti memberkati. Kalau Tuhan menentukan saya harus keluar dari tempat ini, saat ini saya akan tulis rumah ini dijual, dan saya mau melihat seketika ini juga rumah ini laku. Saudara, saya tulis rumah ini dijual, saya tempel, plek. Belum sampai lemnya kering, sudah ada yang datengin dan sudah DP, saudara. Begitu DP ditransfer ke orang ini yang punya rumah, saudara, saya langsung dikasih deadline 3 hari, kamu harus keluar. Saudara tahu, waktu itu saya sudah jatuh miskin. Saya punya uang 100.000. Saya keliling kemana-mana cari kontrakan 100.000. Saya cuma bilang sama Tuhan, enggak apa-apa Tuhan. Kalau saya harus kontrak yang kecil nggak apa-apa. Dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya dulu juga pernah kontrak kecil kok Tuhan. Sekarang kalau harus kontrak kecil nggak apa-apa. Tuhan tunjukkan aja. Saudara, tetapi mujizat terjadi. Dari 100.000 itu, saya bisa kontrak justru rumah 2 lantai. Luas saudara. Dan ketika saya lihat ada rumah yang ditulisin dikontrakkan, saya mencoba telepon, orangnya datang. Dia bilang, Pak mau dikontrakin? Iya, setahun berapa? 6 juta murah. Oke, 6 juta ya Pak. Tapi saya baru punya uang 100.000. Bayangin, si engkoh ini ngelihat saya dari ujung rambut sampai ujung kaki saudara. 100.000 sama 6 juta, berapa jauhnya saudara. Tetapi dia bilang apa? Puji Tuhan Pak. Dia bilang begini, saya lihat Bapak, ini orang baik. Enggak apa-apa Bapak tempatin, kapanpun Bapak mau bayar, mau dicicil, mau apa, silakan. Enggak apa-apa. Wow, bener kok, saya bilang, iya. Ini uang DP-nya dulu 100.000. Udah Bapak beliin aja tuh sapu, tolong disapuin, dibersihin, siap. Langsung saya keluar beli sapu saudara,
kita bersihin dan saudara kita tempatin. Banyak orang lewat ngeliatin saya, banyak orang ketika saya nempatin saya nggak punya apa-apa saudara. Ya karena saya nggak mau masa lalu itu biarlah masa lalu gitu kan. Saya nggak mau bawa alat rumah semuanya yang ada di rumah lama. Saya cuman bawa kursi. Udah sama satu tempat tidur. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Nggak taunya ada seseorang datang kepada saya gini, Pak kok berani sih kontrak di situ? Emang kenapa? Ini kan rumah terkenal. Oh ya, terkenal apanya? Banyak setannya. Biarin, saya bilang gitu saudara. Saudara dikasih Tuhan sampai hari ini. Ya, Tuhan itu dahsyat. Dari saya kontrak rumah, Tuhan kasih rumah saya gratis saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak pernah membeli rumah, tetapi Tuhan justru membeli rumah, memberikan rumah secara gratis. Saudara, saya terlalu percaya, saya sangat percaya bahwa setiap kita melakukan, kita memiliki penyerahan diri kita. Dan setiap apa yang menjadi perkataan kita, itu Tuhan perhitungkan. Kalau kita sebagai orang Kristen mulai ragu-ragu, kita nggak percaya akan Tuhan. Tuhan berkata, percayalah kepada Allah. Ini adalah kunci untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, adalah percaya kepada Tuhan. Sekalipun lama, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, gunung-gunung persoalan yang ada di dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita, saya percaya dengan sangat mudah ketika iman kita bekerja melalui perkataan, maka gunung itu sanggup kita campakkan ke dalam lautan. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 11, yuk kita baca sama-sama. Ayat yang ke-23. Markus 11 ayat yang ke-23. Boleh ditampilkan dan kita akan baca sama-sama. Yuk, 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara garis bawahi kata-kata gini, sesungguhnya barang siapa berkata, katakan berkata. Katakan berkata. Nah, saudara, kemudian dikatakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi iman sudah kita miliki. Saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi gunung-gunung persoalan, saudara tinggal berkata, tercampaklah gunung persoalan ini, maka gunung persoalan itu akan tercampak dari hadapan kita. Ada amin, saudara. Jadi perkataan kita ini, saudara, jangan kita mengeluh, ya persoalan lagi, iya masalah lagi, hidup kok nggak pernah lepas dari persoalan. Jangan Bapak Ibu. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ucapkan syukur sama Tuhan. Saya bilang 100.000 Tuhan, yes nggak apa-apa Tuhan. Aku kontrak rumah yang kecil nggak apa-apa. Karena aku udah ngalami. Nggak apa-apa. Saya sudah mengembalakan waktu itu saudara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Berusaha berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mulai kita berkata. 2 tahun saudara kami bergumul untuk rumah. Akhirnya saya bilang begini. Tuhan mengajarkan kepadaku. Bahwa apa yang ada di surga itu bisa terjadi di bumi. Doa Bapa kami. Betul saudara? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kitab Efesus mencatat bahwa Allah telah menyediakan segala berkat di surga. Nah, kalau Allah sudah menyediakan segala berkat di surga, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus aku tarik yang ada di surga menjadi nyata di bumi ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyediakan aku rumah di surga. Saudara percaya bahwa saudara sudah disediakan rumah di surga? Siapa yang percaya? Kapan mau ditempatin?
Entar dulu Pak, kalau rumah di surga. Enak sih enak, tapi entar dulu saudara. Banyak orang Kristen begitu saudara. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan menyiapkan saya rumah di surga. Tetapi saya bilang begini, Tuhan, aku masih di bumi. Aku minta apa yang di surga terjadi di bumi. 2 tahun kami bergandengan tangan. Dan mujizat terjadi. Saya mulai melangkah, walaupun punya uang sedikit pada waktu itu. Untuk saya pergi kredit rumah. Aneh bin ajaib. Orang full timer di Motherland, ada kurang lebih 15 orang yang mengambil rumah itu untuk kredit. Bahkan maaf, anak buah saya pun ambil untuk kredit. Saudara, dari 15 yang ditolak cuman saya. Gak masuk akal. Dilihat tabungannya, dilihat jumlah uangnya dan lain sebagainya, semuanya saya ada, saya bisa. Sampai saya datang, sampai dia berkata, saya nggak tahu Pak. Kalau dilihat semuanya iya Bapak, ini saya bilang ini anak buah saya diterima, kok saya malah enggak. Saudara, mau doa apa lagi? Ayo. Akhirnya saya ditolak, ya sudah. Duit booking hilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Padahal itu murah sekali dan menurut ukuran manusia saya mampu. Dan saya mulai berdoa lagi. Saya mulai lagi ambil perumahan di sekitar Regensi 1 ke Regensi 2. Saya mulai lagi ambil. Nah, begitu mau tanda tangan kontrak saudara, ya, untuk cicilan dan lain sebagainya dengan pihak bank, saya bisa, pihak bank nggak bisa. Ya, saya nggak bisa, pihak bank bisa. Nggak pernah ketemu. Suatu ketika, jemaat kami datang ke properti itu, dan dia mau membeli ruko. Nah, salesnya, manajernya, dia bilang begini, Ibu gereja mana? Regensi 1. Oh, Pak Gembala juga ambil rumah di sini loh. Oh ya, di sebelah sana. Tapi belum tanda tangan, angkat kredit ya, betul, angkat kredit. Belum. Kenapa nggak pernah ketemu antara pihak bank dan Pak Gembala? Oh gitu. Jemaat ini ngomong begini, kredit atau beli lunas? Kredit Bu, jauh 20 tahun dia bilang begitu. Saudara, dia mau beli ruko cash. Akhirnya dia bilang, nggak jadi beli ruko. Pada waktu dia mau berbicara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama dia, gembalamu aja nggak punya rumah. Masa kamu mau beli ruko? Saudara, apa yang terjadi? Dia nggak jadi beli ruko, dia datang ke rumah saya. Dia bawa uang 1 kresek. Cash saudara. Dia datang kepada saya, Pak, tolong diterima. Bapak mau beli rumah di mana? Ini tolong diterima. Silakan Bapak pakai untuk beli rumah. Loh, saya udah beli rumah di sono loh. Enggak, tolong Pak. Saya bilang begini, Ibu dengar dari manajer itu kan, perumahan itu? Iya. Doa dulu, jangan sampai karena belas kasihan terhadap saya, Ibu kasihan karena saya nggak punya rumah, sehingga Bapak Ibu lakukan ini. Ini bukan dari Tuhan atau dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, apa yang Bapak Ibu tabur itu akan sia-sia. Tetapi kalau dari Tuhan, pasti akan berbuah yang manis. Pulang dulu, 3 hari saya bilang. Saya juga doa dulu, bawa pulang. Saudara, ketika dia pulang, saya bersyukur sama Tuhan. Saya mau cuma berdoa, Tuhan apakah benar ini awan setelapak tangan? Tuhan kasih tanda. Roh Kudus teguhkan, ya aku mau memberkati kamu melalui dia. Baik Tuhan. Saudara, ketika dia datang, dia ngomong, Pak Tuhan ngomong. Tuhan Roh Kudus sudah pokoknya ngomong, ini saya harus beli.
Saudara, saat itu dia bilang, Bapak sekarang mau yang sebelah mana? Mau beli di mana? Enggak, saya deretan sini aja deh, yang rumah pojok itu. Saya bilang, kosong saudara, tusuk sate. Kan lebih murah kalau tusuk sate. Bukan mentang-mentang saya dikasih duit 1 kresek begitu terus saya milih yang bagus, enggak. Saya justru milih yang tusuk sate. Semua bahkan pendeta tetangga saya bilang, Pak jangan beli rumah itu angker. Saya enggak peduli saudara, yang penting murah. Akhirnya saya tempatin sampai hari ini. Lihat saudara, ketika kita percaya kepada Allah kita dan apa yang kita perkatakan, Tuhan aku minta apa yang ada di surga, aku tarik di bumi ini. Aku minta rumah yang ada di surga terjadi di bumi ini dan terjadi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita juga melihat bagaimana seorang perempuan pendarahan pada waktu itu. Dia cuma berkata dengan sangat tegas, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apakah Yesus menumpangin tangan perempuan ini? Tidak, saudara. Dia berkata dalam dirinya, dalam keadaan yang begitu susah, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Perkataan membangkitkan iman itu. Dan saat itu kuasa Yesus mengalir dan menyembuhkan si ibu ini. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sini. Bahwa perkataan itu sangat-sangat dahsyat. Perkataan saudara adalah perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan kita memakai perkataan kita yang sia-sia. Jangan kita memakai perkataan kita yang negatif. Tetapi mari kita pakai perkataan kita. Sungguh-sungguh perkataan yang membangun, menguatkan iman kita. Yang mengerti katakan amin. Ada amin saudara. Kalau saya dulu bekerja sebagai kuli bangunan. Kalau dulu saya bekerja sebagai tukang cangkul di pinggir jalan. Kalau hari ini saya berdiri di tempat ini. Saudara mau tahu. Ketika saya dipanggil full timer sepenuh waktu, saya servis AC begini, udah biasa saudara, ya. Jadi ketika cabang ranting GBI Motherland kan cukup banyak. Nah, termasuk yang di Poris itu ya, ada ya. Boleh ditanya itu gembalanya kalau saudara kenal. Setiap habis servis saudara, saya naik ke atas mimbar. Naik ke atas mimbar, saya pegang mic walaupun nggak dibunyiin karena nggak ada soundman-nya. Saya bilang, Shalom, apa kabar? Wah, saya mencoba sebagai pengkhotbah, saudara. Sampai teman-teman saya bilang begini, Pak Yonatan sudah stres. Nggak pernah lihat mimbar itu langsung aja pokoknya ngomong Shalom. Saudara, saya bilang gini, Mas, dengar ya, suatu saat itu akan terjadi. Dan terbukti Bapak Ibu. Saya bisa berdiri di mimbar-mimbar semua cabang-cabang GBI Motherland dan di Jawa, Kalimantan, saudara, semuanya ketika kita mau berkata dengan positif. Amin. Hati-hati dengan perkataan kita, saudara. Hati-hati. Oleh sebab itu kita melihat juga bagaimana Allah sendiri mengajarkan kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Kalau saudara membaca dalam Bilangan 20 ayat yang ke-8, Tuhan berkata apa begini? Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka. Allah berkata begini, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Lihat di sini saudara. Jadi Allah sendiri mengajarkan kepada Musa dan Harun untuk memperkatakan bukit itu keluar air. Jadi perkataan kita adalah perkataan yang berkuasa, yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu kita perlu ketika ada gunung-gunung persoalan, ada masalah-masalah dalam kehidupan saudara, jangan saudara putus asa, jangan saudara menyerah, tetapi saudara berkata, aku bisa, aku kuat karena Allahku menyertaiku. Amin saudara. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan di dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8, Yosua 1 ayat yang ke-8 juga berkata begini,
Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua berkata begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kita perlu juga memperkatakan firman Allah di dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan dalam kitab Efesus menuliskan bahwa Allah menyediakan segala berkat rohani di surga. Berkat rohani itu berkat belum kelihatan, saudara. Bagaimana caranya supaya berkat rohani, berkat yang tidak kelihatan itu menjadi nyata di depan kita. Kita perkatakan, aku menarik apa yang ada di surga menjadi nyata di bumi. Amin, saudara. Jadi perkataan dan iman itu bergerak bersama-sama dalam kehidupan kita. Itu terjadi secara luar biasa. Masih banyak sekali saya perkatakan, saudara. Ya, sangat banyak. Saya mau bekerja saja. Saya ingin bekerja di mana pada waktu itu. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, dalam nama Yesus aku bisa bekerja di situ. Terjadi Bapak Ibu. Entah sekian bulan, entah sekian tahun, tetapi terjadi. Ketika saya seringkali pulang pergi dari Jawa ke sini, ke Tangerang, pada waktu itu belum ada tol, saudara, saya selalu lewat di Balongan, Pertamina. Kalau saudara yang tahu ya, jadi Balongan setelah Indramayu, kemudian Balongan, kemudian Cirebon. Nah saudara, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen kerja di situ. Dalam nama Tuhan Yesus aku bisa bekerja di situ. Aku pengen buat tangki yang sebesar itu, karena saya kagum tangkinya gede-gede. Dan Tuhan nyatakan itu, saudara. Sekian tahun saya bisa bekerja di Balongan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita perlu mengingat apa yang kita perkatakan. Jangan salahkan anak kita kalau anak kita bodoh. Apa yang kita perkatakan? Loh itu terjadi loh saudara. Waktu sebelum saya full timer, sebelum saya hamba Tuhan, saya ngajar anak itu sampai sapu itu patah. Serius. Saya gebukin, dasar anak kurang ajar. Dia bukannya semakin baik. Justru semakin nekat. Kurang ajarnya gimana saudara? Kalau dia ngamuk Bapak Ibu, ini anak saya nomor 2 yang sekarang dokter. Itu seluruh isi lemari dikeluarin, dia pipisin saudara. Hebat enggak? Siapa yang enggak marah coba? Orang tua mana enggak marah? Marah saudara. Tapi ketika Tuhan tegur saya mengenai perkataan, saat itu saya bertobat. Ketika dia berulah, saya cuma bilang gini, anak papa memang hebat, weh. Anak papa baik. Saya cuma bilang gitu, walaupun di sini gitu saudara. Ya, tapi saya selalu anak papa baik. Anak papa baik. Terus saya ngomong, anak papa baik. Dia bertingkah kayak apa? Bagus, anak papa baik. Besok juga pasti kamu akan baik. Saudara, perubahan itu terjadi karena sebuah perkataan. Padahal dulu saudara nilainya paling tinggi ada kan do, re, mi, fa, sol, kembali ke do. Nilainya seperti itu. Saudara mau tahu ketika saya mulai menghargai. Kadang orang tua begini, loh saya nggak sayang, saya nggak menghargai mereka bagaimana? Orang mereka juga anak-anak saya sekolahkan, itu bukan menghargai saudara. Ya, bukan memperhatikan. Banyak orang tua kan, aku sudah perhatiin anakku dengan sekolah yang tinggi, dengan ini. Itu bukan perhatian. Perhatian anak itu begini saudara. Ketika dia pulang sekolah tanyain, Dek, Kak, Ko, sekolahnya gimana? Ulangannya bisa enggak? Dapat berapa? Itu namanya perhatian. Kalau kita nyekolahkan yang tinggi, itu namanya apa? Kewajiban. Ada bedanya ya. Jangan aku udah perhatiin anakku. Kamu tuh udah papa perhatiin, kamu papa sekolahin kemana-mana. Papa perhatiin kamu. Bukan saudara. Perhatian kita itu cuman
Kita tanya dia sekolahnya, pergaulannya, kamu temannya siapa, kamu begini, diajak bicara. Kalau nilai sesuatu kita kasih harga anak saya, do re mi fa sol la si do, gitu kan. Saudara dikasih Tuhan, itu saya hargai. Saya bilang nggak apa-apa nak, kalau sekarang dapat bebek, besok dapat monyetnya. Angka 3 saudara, saya kasih gini, nggak apa-apa. Saudara mau tahu, begitu lulus SMP, dia juara sekolah, bukan kelas. Dari kelas A, B, C, D, E, F kalau nggak salah. Dia juara sekolah saudara. Dan dapat prioritas, dapat beasiswa 100%. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita berani ya memperkatakan sesuatu yang baik terhadap anak kita pun dia akan berubah. Ada amin? Ada amin? Jangan kita kutukin anak kita. Ya, saya percaya anak-anak muda, jangan saudara ngeluh. Jangan saudara juga berkata, aduh gue dilahirin dari keluarga yang miskin. Saya sangat miskin pernah. Tetapi saya punya Allah yang dahsyat. Saya nggak sekolah tinggi gara-gara papa mama saya miskin. Nggak perlu anak muda berkata seperti itu. Allah kita sanggup mengangkat kita naik dan tidak turun. Saya nggak sekolah. Tetapi Tuhan bisa taruh saya dan anak buah saya. Salah satu proyek sebelum saya masuk geothermal, salah satu proyek saya di Taman Anggrek. Saudara, mau tahu, anak buah saya semua banyakan insinyur. Saya menjadi set manager di situ. Supervisor baik yang untuk plumbing, untuk AC, ducting dan lain sebagainya, saudara. Mereka insinyur. Saya tidak. Dengar anak muda. Tuhan sanggup mengubah apapun yang kau punya. Ketika kau punya iman, maka terjadilah apa yang kau imanin itu. Saya alami. Saya bagikan ya buat saudara, anak-anak muda. Jangan pernah mengeluh. Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau dipikir anak saya jadi dokter, nggak punya duit. Tetapi Allah saya sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin saudara. Nah oleh sebab itu, siang hari ini saya mau katakan, memperkatakan ya sebagai wujud pengakuan iman. Jadi ketika saudara berkata firman Tuhan, saudara berkata dan mengaminkan firman Tuhan, maka sebagai wujud saudara pengakuan iman. Sehingga perkara-perkara yang heran dan ajaib pasti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ada amin? Yuk mulai belajar hari ini. Jangan kita berkata yang sia-sia. Jangan kita berkata yang negatif, tetapi perkataan-perkataan yang positif dalam hidup kita. Sebagai ayat yang terakhir, mari saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri dan saya undang juga pemuji penyembah Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Dengan suara keras ya Bapak Ibu, dengan suara keras. 3, 2, 1. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih buat berkat-Mu pada pagi siang hari ini. Berkat yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu. Sehingga mengubah pola pikir kami, pemikiran kami, bahkan iman perkataan kami. Biarlah kami tidak lagi menggerutu, tidak lagi bersungut-sungut, tidak lagi mengeluh. Tetapi kami mau berkata bahwa Allah kami sanggup mengubah, bahkan melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami ada di antara umat-Mu yang sakit, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus mereka juga menerima kesembuhan. Aku juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ketika umat-Mu saat ini Tuhan dalam pergumulan, entah membutuhkan pekerjaan, usaha mereka, bisnis, toko dagang mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah.
Apa yang dikerjakan kedua tangannya, Tuhan Yesus membuat menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus yang meneruskannya, sehingga umat-Mu di tempat ini, hamba-Mu boleh melihat mereka hidup karena iman mereka. Dalam perkataan-perkataan iman mereka, maka mereka akan terheran-heran dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur. Diberkatinya lah Tuhan hamba-Mu. Gembala di tempat ini, Bapak Doktor Haryanto Winata, Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kiranya sungguh perlindungan dan kuasa Tuhan menyertainya. Ada tanda-tanda heran dan tanda-tanda ajaib yang menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Kami percaya melalui hamba-Mu ini akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, berkati istri dan anak-anak mereka. Tuhan berkati, sehingga sungguh gereja tempat ini, sungguh Tuhan semakin hari semakin besar. Banyak jiwa-jiwa berdatangan di tempat ini karena nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk amplopnya berwarna kuning dan biru. Ada yang Bapak Ibu yang belum mendapatkannya bisa angkat tangan. Oke, sudah semua ya. Nanti maju sebelah kanan saya, sebelah sini, sebelah kiri saya nanti sebelah sini. Kita satu persatu dan jangan berebutan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan. Kau pakai Tuhan persembahan kami untuk memperluas kerajaan-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi minggu ini, tanggal 31 Juli 2022. Bagi jemaat yang memberi persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan dari aplikasi GoPay, OVO, ShopeePay, dan rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GBI Katarizo yang telah disediakan. Ibadah Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk datang dalam ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Informasi lebih lanjut silakan kunjungi websitenya di www.katarizokids.com.
Bagi peserta pemuritan Kingdom Value, jangan lupa untuk hadir di kelas pemuritan yang diadakan hari Selasa 2 Agustus 2022, jam setengah 8 malam bertempat di gereja. Mari bergabung di ibadah terobosan doa dan puasa yang diadakan pada hari Rabu 3 Agustus 2022. Diadakan secara onsite bertempat di gereja dan online via Zoom, pukul setengah 8 malam. Bagi pelayan Tuhan GBI Katarizo, mari hadirilah ibadah DKP, doa komitmen pelayan, yang akan diadakan Sabtu depan, tanggal 6 Agustus 2022. Ibadah diadakan setengah 6 pagi, secara onsite bertempat di gereja. Mari persiapkan diri untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan, tanggal 7 Agustus 2022, jam 7 pagi dan 9 pagi. Diadakan secara onsite bertempat di gereja. Ibadah disertai dengan adanya perjamuan kudus dan mengembalikan perpuluhan. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah KM2 diadakan setiap hari Minggu kedua pada hari Sabtu jam 6 sore. Ibadah diadakan secara onsite bertempat di gereja. Kemudian, ibadah WBI Katarizo diadakan Sabtu depan dengan pembicara Bapak Agus Suroto STH. Jam setengah 4 sore diadakan secara onsite bertempat di gereja. Jangan lewatkan kesempatan setiap ibadah komisi yang akan memberkati hidup kita semua. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini, yaitu Saudara Ruben Reynaldo, Saudari Devina Bella, Bapak Leonardus Rudianto, Saudari Rizka Gresiana, dan Bapak Pendeta Haryanto Winata. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikian info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayanan telah melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini. Panjang umurnya, sehat badan, dan kuat imannya dalam Tuhan. Saya silakan kepada Ibu Gembala. Ya, shalom jemaat Tuhan. Pengumuman diingatkan kembali bahwa Sabtu ini ada doa komitmen pelayan buat para pelayan-pelayan Tuhan. Jangan lupa jam setengah 6 pagi di gereja. Saya mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Saudara Ruben, Saudari Devina Bella, Bapak Leonardus, juga Saudari Yiska, dan juga Bapak Gembala. Panjang umurnya, sehat badannya di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya rasa tidak ada pengumuman lain. Saya undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita akan bersatu di dalam doa. Di hadapan tatamu yang kudus Tuhan, kami datang membawa pujian kami, membawa ucapan syukur kami, penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang disenangkan, Engkau yang ditinggikan Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Arif yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan urapan Allah yang dahsyat Tuhan dalam kehidupannya. Berkati Tuhan pengembalaannya, Tuhan berkati keluarganya Tuhan, bahkan sebagai Kasub Rayon dan juga sebagai Ketua Perwil 4 Tuhan, berkat Allah tercurah atas kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat rekan-rekan kami yang saat ini terbaring lemah Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Lindawati, kami berdoa buat Ibu Catherine, dan juga Ibu Chong Fuk Yun Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan segala kelemahan tubuh yang saat ini mereka alami Tuhan. Dengan iman kami saat ini kami berkata Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau yang sanggup menyembuhkan kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya mukjizat Allah boleh terjadi atas kehidupan mereka. Mereka disembuhkan Tuhan. Bahkan untuk rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini juga sedang sakit, biar Tuhan Engkau yang menyembuhkan mereka. Berkati Tuhan juga buat rekan-rekan kami Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami mau berdoa Tuhan buat Saudara Ruben, buat Saudari Devina Bella, buat Bapak Leonardus, Saudari Yiska, dan juga Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Panjang umur, kesehatan yang baik Tuhan, semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini.
berkat yang sama Tuhan curahkan buat hidup kami. Biarlah apa yang kami persembahkan semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Tuhan, tak jemu-jemu kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang saat ini melanda dunia, tidak terkecuali dampaknya terjadi buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali buat bangsa ini. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menolong bangsa ini Tuhan. Biarlah curahan kasih-Mu Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin dari bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden beserta dengan jajarannya, pemimpin dari pemerintahan pusat bahkan sampai kepada pemerintahan daerah. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hidup mereka. Takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka boleh bekerja menjalankan roda pemerintahan ini semua sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang. Biarlah tuntunan penyertaan-Mu menyertai kami Tuhan, tiba di kediaman kami. Baiklah saudaraku, sebentar kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Persiapkan hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.